Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfia Syahra, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 153, nomor urut 2, kelompok 3, dan subkelompok 1. Saya bertugas di SMP Negeri 141 Jakarta, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sini saya akan membuat video refleksi tentang pembelajaran agenda 2 pelatihan dasar CPNS Angkatan 153 yang ditutori oleh Ibu Insinyur Elva Simanjuntak. Pembelajaran agenda 2 melalui 3 tahap pembelajaran. Yang pertama, ada pembelajaran mandiri melalui MOOC. Yang kedua, distance learning bersama tutor. Kebetulan saya ditutori oleh Ibu Insinyur Elva Simanjuntak. Dan yang ketiga, penugasan kelompok dan individu. Yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah pembelajaran MOOC. Pembelajaran MOOC adalah pembelajaran yang dapat diakses secara mandiri oleh peserta pelatihan dasar CPNS di seluruh angkatan. Pembelajaran MOOC ini terdapat materi-materi yang sudah diunggah oleh panitia dan dapat kita akses dimanapun kita berada. Nah, di dalam materi tersebut disajikan berupa video, PowerPoint, dan juga dokumen PDF. Nah, menurut saya ini sangat bagus sekali karena bisa menaungi semua gaya belajar. Nah, yang seperti kita tahu gaya belajar itu ada 3. Yang pertama, jika kalian gaya belajarnya audio, kalian bisa membuka materi yang berupa video. Jika gaya belajar kalian adalah visual, kalian bisa saja membuka materi PowerPoint. Sedangkan kalau tipe belajar kalian adalah kinestetik, kalian bisa membuka dokumen PDF dan bisa dimanapun kalian berada itu mempelajari MOOC. Nah, menurut saya ini sangat efektif sekali dan solutif agar setiap materi yang didapat atau bisa diakses oleh teman-teman itu bisa diserap sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Selanjutnya, ketika sudah belajar mandiri melalui MOOC, kita ada distance learning. Nah, distance learning agenda kedua ini kebetulan saya ditutori oleh Ibu Insinyur Elva Simanjuntak. Dalam distance learning ini, awal mula kami masuk ke Zoom, kami mengadakan apel pagi sebelum pada akhirnya bertemu dengan para tutor. Nah, selanjutnya ketika apel sudah selesai, kami baru masuk ke room masing-masing sesuai kelompok untuk berdiskusi, belajar, dan menambah wawasan oleh tutor kami. Nah, tutor kami di agenda kedua ini adalah Ibu Elva. Materi agenda kedua ini yaitu penerapan nilai-nilai PNS berakhlak. Nanti akan saya jelaskan akronim dari berakhlak. Nah, di materi kedua ini, Bu Elva menjelaskan bagaimana penerapan bad dan best practice di dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh PNS. Kebetulan saya berprofesi sebagai guru, jadi bagaimana bad and best practice yang ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, di mana afirmasinya adalah keinginan memberi layanan prima demi kepuasan masyarakat. Berorientasi pelayanan mempunyai 3 kata kunci. Yang pertama, kepuasan, yang kedua, responsif, dan yang ketiga, kualitas. Selanjutnya ada A, akuntabel. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, kata kunci dari akuntabel itu ada 4. Yang pertama, integritas. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, dapat dipercaya. Dan yang keempat, transparan.
Selanjutnya ada K, kompeten, di mana kita sebagai PNS harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kata kunci dari kompeten itu ada 5. Yang pertama, kinerja terbaik. Yang kedua, sukses. Yang ketiga, keberhasilan. Yang keempat, learning agility. Dan yang kelima, ahli di bidangnya. Selanjutnya ada H, harmonis, di mana kita harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Di sini ada 3 kata kunci. Yang pertama itu peduli, yang kedua perbedaan, dan yang ketiga selaras. Selanjutnya ada L. L itu adalah loyal, di mana kita harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Di sini ada 5 kata kunci. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua kontribusi, yang ketiga dedikasi, yang keempat nasionalisme, dan yang kelima adalah pengabdian. Selanjutnya ada A. A merupakan adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Nah, di sini ada 3 kata kunci dari adaptif. Yang pertama itu adalah inovasi, yang kedua antusias terhadap perubahan, dan yang ketiga adalah proaktif. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kolaboratif, di mana kita harus membangun kerjasama yang sinergis antar rekan kerja maupun kepada atasan. Nah, kata kunci dari kolaboratif itu ada 2. Yang pertama, kesediaan bekerja sama, dan yang kedua adalah sinergi untuk hasil yang lebih baik. Nah, di sini kami diajarkan secara mudah oleh Ibu Elva terkait afirmasi, lalu kata kunci, dan panduan perilaku dari akronim berakhlak ini. Jadi, menurut saya pembelajaran agenda kedua ini lebih mudah dipahami karena terkait nilai-nilai dasar PNS yaitu berakhlak. Selanjutnya, ketika kita sudah belajar bersama tutor, yang terakhir itu ada penugasan. Nah, penugasan di sini ada penugasan kelompok dan ada penugasan individu. Penugasan kelompok yang diberikan di agenda kedua adalah membuat video atau role play ya dari penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Jadi ada best, ada penerapan, dan ada bad, pelanggaran dari perilaku nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Nah, kami diminta untuk membuat video lalu diunggah ke YouTube untuk memenuhi tugas di agenda kedua ini. Saya mendapatkan subkelompok 1 yang di dalamnya itu terdapat 5 anggota kelompok termasuk saya. Saya sangat bersyukur mendapatkan subkelompok 1 karena subkelompok 1 mampu bekerja sama dengan baik dan bisa menerapkan nilai-nilai dasar PNS dalam bentuk video yang dilakukan secara jarak jauh. Untuk penugasan selanjutnya yaitu penugasan individu, di mana penugasan individu yaitu menganalisis video yang kita dapatkan ke dalam nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Saya juga sangat jelas menerima penugasan individu ini karena Ibu Elva menjelaskan bagaimana teknis serta sistematika penulisan ketika pembelajaran agenda kedua berlangsung. Sehingga saya langsung menerapkannya di penugasan agenda kedua saya. Selanjutnya, saya akan memberikan kesan bagaimana belajar bersama Ibu Elva. Ibu Elva ini adalah sosok yang tegas, namun tidak terlalu dibawa serius. Ya, jadi Bu Elva ini mampu mencairkan suasana di dalam kelompok karena kami merasa dekat meskipun ada jarak antara tutor dan peserta. Bu Elva juga sosok yang hangat, humoris, serta harmonis. Jadi berdiskusi bersama beliau itu
tidak terasa waktunya berlalu begitu cepat. Lalu Bu Elva itu juga sosok yang patut ditiru karena kedisiplinannya dalam tepat waktu, lalu mampu menampilkan nilai-nilai dasar PNS dalam kehidupannya sehari-hari. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun ya untuk Ibu Elva. Ada Eva pergi ke pasar baru. Ke pasar baru membeli jamu. Belajar dengan Bu Elva sangatlah seru. Semoga kita bisa langsung bertemu. Oke, pesan untuk Bu Elva adalah semoga Bu Elva dan keluarga bisa sehat selalu, panjang umur, sehingga Ibu dapat mengepakkan sayap-sayap kebaikan serta memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam refleksi pembelajaran agenda kedua ini mengenai nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.